Cimug ngambek pengen es krim, tapi mamanyanya malah nyuruh makan dulu, harus habisin nasi dan digorengin telur kesukaannya. Tapi yang bikin kesel, pas udah capek makan dan jalan beli es krim bareng kakek Toro. Pas sampai rumah malah diminta sama bulik Ivo. Waduh, gimana reaksi Cimug ya ah? Yuk tonton sampai habis karena ada momen lucu, gemesin, dan bikin baper juga. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel kesayangan kita semua. Tempatnya cerita-cerita lucu, gemes, dan kadang-kadang bikin nangis ketawa bareng ondel-ondel Cimug. Di video kali ini, kita bakal ngikutin satu kisah unik dan kocak dari Cimug yang cuma pengen jajan es krim aja, tapi malah harus melalui perjuangan yang bikin geleng-geleng kepala. Siap-siap ketawa ngakak ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya untuk tekan tombol like dulu. Terus subscribe juga buat kamu yang belum, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru dari Cimug dan kawan-kawan. Dan pastikan juga nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau ada video baru, kamu jadi orang pertama yang nonton. Tulis juga ya sholawat terbaikmu di kolom komentar. Karena dengan bersholawat, hati kita jadi tenang dan rezeki bisa ngalir terus kayak es krim meleleh di siang bolong. Jangan lupa, tulis juga dari mana asal kalian, biar Cimug bisa kirim salam balik ke seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua satu keluarga besar di sini. Pagi itu matahari sudah naik tinggi dan udara terasa lumayan panas. Angin yang berhembus pelan-pelan pun tidak mampu mengalahkan teriknya sinar matahari yang menimpa halaman rumah Mama Nyanya. Di tengah cuaca seperti itu, ondel-ondel kecil bernama Cimug sedang asyik main balok warna-warni di teras rumah. Tapi lama-lama, panas mulai terasa ke kulitnya yang terbuat dari anyaman bambu khas ondel-ondel. Sambil kipas-kipas sendiri pakai kipas dari daun lontar yang dibuat kakek Toro, Cimug tiba-tiba berhenti main. Dia berdiri, lalu masuk ke dapur sambil manggil-manggil mamanyanya dengan suara manja. "Mama ah, Cimug pengen es krim." Mama Nyanya yang lagi ngulek sambal langsung noleh. "Loh, pagi-pagi minta es krim? Udah makan belum kamu?" Tanyanya sambil terus ngulek, tapi nadanya lembut khas ibu-ibu. Cimug nyengir, diam sejenak, lalu ngangguk pelan. Tapi Mama Nyanya tahu, itu ngangguk bohongan. "Cimug belum makan kan? Nih Mama masak telur goreng kesukaan kamu dulu ya. Makan yang banyak, baru boleh jajan es krim," kata Mama Nyanya sambil berdiri dan buka kulkas. Cimug langsung manyun. Es krimnya jadi ditunda deh. Sambil nungguin, Cimug duduk lagi di ruang tengah. Di situ dia mulai ngeluarin semua jurus manja. Goyang-goyang kaki, pura-pura lemes, sampai nyanyi lagu es krim sendiri yang nadanya kayak lagu pengantar tidur. Tapi Mama Nyanya cuma ketawa sambil bilang, "Cimug, kalau kamu makan habis, Mama beliin 2 es krim, yang satu rasa coklat, yang satu vanila. Gimana?" Nah, baru deh mata Cimug berbinar. Langsung semangat duduk manis nungguin makanan. Ondel-ondel kecil bernama Cimug masih saja gelisah. Matanya melirik-lirik arah dapur, berharap Mama Nyanya segera menyelesaikan masakan yang aromanya makin menggoda hidung. Perutnya sudah keroncongan, tapi keinginannya buat jajan es krim belum juga surut. Sambil menggoyang-goyangkan kakinya ke depan dan belakang, Cimug mulai bersenandung sendiri. Es krim, dingin-dingin manis. Enak-enak lezat, suaranya nyaring, membuat Mama Nyanya yang sedang mengocok telur di dapur tertawa kecil. "Cimug, kamu tuh ya, kalau udah pengen es krim, dunia serasa nggak tenang ya," kata Mama Nyanya sambil memanaskan minyak goreng di wajan. Cimug mendekat ke pintu dapur, berdiri di ambang pintu sambil bersandar dan memasang wajah memelas. "Mama ah, Cimug udah lapar banget, telurnya udah mateng belum?" rengeknya. Mama Nyanya mengangkat satu alisnya, lalu dengan sigap menuangkan telur yang sudah dikocok ke dalam wajan panas. Ces! Suara minyak yang bertemu telur membuat Cimug terlompat senang. "Yay! Itu dia, telur kesukaan Cimug," katanya sambil menari-nari kecil. Telur dadar itu memang bukan telur biasa. Mama Nyanya punya resep rahasia. Dikasih daun bawang, sedikit keju parut, dan potongan kecil sosis sapi, lalu digoreng sampai pinggirannya renyah dan tengahnya empuk. Harumnya membuat siapa saja pasti ngiler. Beberapa menit kemudian, telur dadar spesial itu sudah tersaji di piring, lengkap dengan nasi hangat dan sedikit kecap manis di pinggirnya. "Ayo makan dulu ya, habis itu baru boleh jajan es krim," kata Mama Nyanya sambil menyerahkan piringnya ke Cimug yang langsung duduk manis di meja makan, mengambil sendok, dan mulai makan dengan lahap. Enak banget, Mama.
Ini telur paling sedap sealam semesta. Katanya lebay, tapi mamanyanya malah makin senang. Apalagi melihat piringnya bersih tak bersisa dalam waktu kurang dari 5 menit. Udah kenyang? Tanya mamanyanya. Cimug langsung berdiri dan angkat jari telunjuk. Siap, Mama. Sekarang waktunya es krim, serunya. Tapi siapa yang bakal nganter ya? Mamanyanya masih harus cuci piring dan beberes. Untungnya, suara tongkat kayu terdengar dari depan rumah. Tok tok, tekek. Itu pasti kakek Toro. Benar saja. Di depan rumah, berdiri sosok tua yang sangat Cimug sayangi, yaitu kakek Toro, si kakek pensiunan penabuh kendang ondel-ondel yang sekarang lebih sering berjalan-jalan sore sambil bawa tongkat kayu unik yang ujungnya dihias kepala naga emas. Kakek, teriak Cimug sambil berlari keluar rumah. Langsung memeluk kaki kakek Toro yang tertawa sambil mengusap kepala cucunya. Loh, kok tumben kamu semangat banget nyambut kakek? Biasanya juga ngumpet di belakang jemuran. Candanya. Soalnya, Cimug mau jajan es krim. Habis makan lo, udah bersih piringnya. Mama bolehin, tapi Cimug nggak bisa pergi sendiri, ujarnya sambil memonyongkan bibir manja. Kakek Toro tertawa lebar dan mengangguk. Ya udah, yuk, kakek juga pengen beli semangka. Sekalian kita mampir ke tukang es krim Pak Karyo di ujung gang, kata kakek Toro. Tak perlu waktu lama, Cimug langsung ambil sandal, pakai topi kecil lucu bergambar ayam lucu, dan jalan bergandengan tangan dengan kakek Toro. Di perjalanan, Cimug tak henti-hentinya ngobrol. Dari cerita ayam tetangga yang semalam kabur ke kebun pisang, sampai rencana bikin rumah-rumahan dari kardus bekas. Kakek Toro cuma geleng-geleng sambil tertawa kecil mendengarkan celotehan lucu cucunya itu. Tak lama, mereka sampai di warung kecil milik Pak Karyo. Warung itu sederhana, tapi selalu ramai anak-anak karena menjual berbagai macam jajanan favorit. Ada permen gulali, kerupuk kaca, telur gulung, dan tentu saja, es krim homemade yang legendaris. Pak Karyo, ada es krim coklat stroberi campur? Tanya Cimug dengan mata berbinar. Wah, kebetulan. Tinggal satu. Jawab Pak Karyo sambil mengambil satu cup dari freezer kecil. Cimug melompat senang. Setelah kakek Toro bayar, mereka pun pulang dengan hati senang. Tapi, kejutan belum selesai. Begitu sampai di rumah, baru satu sendok es krim masuk ke mulut Cimug. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Cimug, kamu beli es krim ya? Coba dong bulik Ivo cobain sedikit aja. Wajah Cimug langsung berubah. Dari yang tadinya berbinar penuh bahagia, mendadak cemberut seperti kucing kehujanan. Ia menoleh ke arah suara itu dengan perlahan, dan benar saja, di balik tirai ruang tengah, muncul wajah bulik Ivo yang tersenyum lebar. Padahal matanya langsung tertuju ke cup es krim di tangan Cimug. Bulik Ivo, ini es krimnya tinggal sedikit, ujar Cimug pelan, berusaha mempertahankan es krimnya yang sudah mulai meleleh di pinggiran. Tapi bulik Ivo punya trik lama yang selalu berhasil. Dia duduk di sebelah Cimug dan mulai bercerita. Dulu waktu bulik kecil, es krim itu mewah banget loh, cuma bisa beli sebulan sekali. Jadi kalau sekarang ada es krim, rasanya nostalgia banget. Apalagi rasa stroberi coklat campur kayak gini, ini favorit bulik banget, katanya sambil melirik cup es krim. Cimug mendesah dalam hati, tapi tetap mengulurkan sendoknya ke arah bulik Ivo. Ya udah, tapi sedikit aja ya bulik. Ini kan hasil usaha Cimug makan telur sampai kenyang banget loh, katanya. Bulik Ivo tertawa dan mencicipi satu sendok, lalu satu lagi, dan, bulik. Jerit Cimug karena sendokan ketiga sudah meluncur ke arah mulut bulik Ivo. Terakhir, ini terakhir beneran, kata bulik Ivo sambil menjilati sendoknya. Cimug menatap cup es krimnya yang sekarang tinggal setengah. Tapi anehnya, ia tidak terlalu marah. Mungkin karena melihat buliknya tersenyum bahagia sambil mengelus perut. Atau karena Cimug tahu, kadang, berbagi sedikit bisa membawa kebahagiaan lebih besar. Bulik, abis ini kita bikin es krim sendiri yuk di rumah, usul Cimug tiba-tiba. Bulik Ivo langsung semangat. Wah boleh, bikin yang rasa jeruk nangka kelapa muda ya. Aduh itu rasa apa coba? Kata Cimug sambil ngakak, dan keduanya pun ketawa bareng. Sore itu pun berubah menjadi sore yang penuh cerita dan keceriaan. Setelah momen rebutan es krim dengan bulik Ivo, Cimug, yang energinya tak pernah habis, mulai sibuk mengambil kertas gambar dan crayon untuk menggambar pengalaman hari itu. Ia menggambar dirinya makan telur dadar super enak, lalu jalan sama kakek Toro,
beli es krim ke warung Pak Karyo, sampai momen tragedi sendok terakhir oleh Bulik Ivo. Gambarnya warna-warni, penuh detail lucu, dan di pojok kanan atas ia tulis besar-besar, "Hari bahagia bersama telur dan es krim." Mama Nyanya yang melihat hasil gambar itu langsung memeluk Cimug. "Bagus banget, sayang. Nanti mama tempel di kulkas ya," katanya. Sementara itu, kakek Toro duduk santai di kursi bambu depan rumah, menikmati semangka potong yang dingin, dan sesekali melirik cucunya dengan senyum puas. "Anak ini, kecil-kecil energinya kayak baterai isi ulang terus ya," katanya sambil terkekeh. Saat malam mulai turun, Mama Nyanya mulai menghidangkan makan malam. Tapi Cimug masih asyik di ruang tengah, main peran pakai boneka dan ondel-ondel kecilnya. "Halo semuanya. Selamat datang di acara es krim show. Hari ini kita akan makan telur dulu sebelum jajan, oke?" katanya sambil menggerakkan boneka seperti sedang tampil di atas panggung. Bulik Ivo ikut nimbrung, bahkan menaruh kertas di kepala sebagai topi chef. "Saya Chef Ivo, siap menggoreng telur untuk semua penonton," katanya lucu. Suasana rumah malam itu hangat, penuh tawa dan kebersamaan. Meski es krimnya tinggal setengah, tapi hati Cimug penuh. Karena baginya, hari itu bukan hanya soal es krim, tapi soal cinta, kebersamaan, dan cerita seru yang bisa ia ceritakan lagi besok, dan besoknya lagi. Dan sebelum tidur, ia menulis di buku kecil miliknya, "Hari ini bahagia banget. Semoga besok juga bisa jajan lagi. Tapi makan dulu kayak tadi. Telurnya mama juara."